Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salamnya ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digolongkan orang-orang yang dimudahkan urusannya. Putra-putrinya dijadikan putra-putri soleh dan solehah. Insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan hutangnya. Iya mah di dia. Alhamdulillah nu pas terakhir teh aminang ngan sakedik berarti cincirining saeutik. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Jadi sebetulnya ada tadi dikutip ayat subhanaka. Kalau kita belajar jadi harus mensucikan dulu Allah. Karena kalau kata subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu ya bagi kami, illa kecuali ma apa-apa alam tanah yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Kira-kira kalau ada bayi yang baru dilahirkan tahu segala sesuatu, aneh tidak? Ajaib tidak? Ajaib. Ada yang bisa menjawab ujug-ujug borojol, mamah eta bapak anak gitu. Ada yang nyarios gitu, kira-kira kaget ente, heran ente. Ada enggak di dunia? Belum lihat? Belum dengar? Tapi kisahnya ada, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena apa? Itu adalah yang memberikannya Allah langsung. Betul tidak? Semuanya anugerah Bapak Ibu, kita tidak ada yang kemudian makanya diawali dengan subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Karena pada hakikatnya kita, setiap anak yang kemudian dilahirkan la ta'lamu syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu ibu alhamdulillah sekarang mengetahui apa-apa, punya apa-apa. Sebetulnya itu hanya titipan. Di sana sebetulnya ada sudah membagikan terkait dengan ada penyakit yang tersembunyi pada umat itu. Umat terjebak dalam penyakit yang tersembunyi. Sebetulnya ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu, Pak, Bu. Tetapi ini akan terulang. Dan ulangan-ulangan ini selama manusia itu ada, maka ini akan terjadi penyakit itu, kecuali yang memiliki imunitas yang baik. Makanya kalau imunnya baik, maka insya Allah dia akan berdampingan. Imun itu ada imun secara jasmania, ada secara rohania.
Kalau jasmani imunnya biasa, kalau secara rohani disebut iman. Kalau imun dan iman bersatu, makanya akan jadi aman. Ketika sudah aman semuanya akan amin gitu. Harga manusia itu jauh lebih murah daripada binatang. Ketika apa? Ketika manusia itu tidak memiliki nilai. Betul tidak? Nilai itu ditentukan dari apa? Dari karakter, dari akhlak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, manusia seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat apabila manusia itu tidak memiliki karakter, tidak memiliki nilai. Kenapa orang kemudian akan dihargai? Karena dia memiliki karakter, memiliki nilai. Tetapi ketika orang tidak ada karakternya, tidak ada nilainya, maka dia akan lebih hina daripada binatang. Maka bapak-bapak di dia mah, ibu-ibu di dia, saya yakin ari duit nama tepati loba ya teh. Yakin saya mah. Duit nama tepati loba. Tetapi kenapa bisa mulia? Karena apa? Dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Nabi ul khairon, ya, auliyasmut, berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Sederhana. Orang Sunda ada we peribahasa mah, hade ku basa, goreng ku basa, keun bae da basa mah teu kudu meuli sok. Coba ibu ketika berjalan santun, wajahnya punten bapak bade kamana. Makanya orang Indonesia itu disebut orang paling ramah di dunia, betul tidak? Silahkan, diakui oleh dunia. Ngan kadang-kadang dibalik senyumnya itu ada senyumnya senyuman palsu. Kan ada, kalau di Sunda itu ada lagi Pak, ada yang disebut dengan seri koneng. Betulnya? Seri mawur. Itu banyak maknanya. Kenapa? Karena tahu ada orang yang memang senyumannya ada yang ikhlas, ada yang tidak. Makanya tabassamu kali akhika sodaqah. Orang yang senyum dengan ikhlas kepada saudaranya sodaqah Pak. Keun bae teu pati loba duit oge. Ya. Karena sodaqah mah tidak perlu dengan uang saja. Senyum sodaqah. Pak Haji Irwansah tadi ngahekteran materi eta sodaqah Pak. Dibalas nakusaha ku Allah. Nah inilah yang kemudian menentukan nilai seseorang itu. Orang akan diharganya akan lebih hebat karena mempunyai nilai, karena memiliki karakter. Tetapi apa? Maka dilanjutkan kata Allah. Nah baru masuk materi Pak. Baru masuk materi sekarang. Karena itu ada pendahuluan, latar belakang dan lain-lain di buku Maya. Maka kita kutip di sini dalam Al-Quran itu, wa ammal ladzina fi qulubihim, dan adapun orang-orang fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit, fazadathum, maka akan ditambahkan bagi mereka rijsan. Rijsan itu sebetulnya bisa artinya ila rijsihim, kepada kekafiran yang telah ada, wa matu wahum kafirun, dan mereka itu akan mati dalam keadaan kafir. Dalam ayat lain Bapak dan Ibu sudah hafal ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Orang yang membiarkan hatinya dibiarkan terus bergelimang dalam dosa, maka dia, maaf Ibu, orang tersebut mimiti mah awal-awal mah merasa dosa. Dicobaan kedua kali mulai terbiasa, katilu kali jadi biasa wae. Nah ini orang karena sudah sering berbuat dosa, maka anggapan dosa itu dianggap biasa-biasa saja. Saya tanya ke Bapak Ibu yang hadir di sini, Ibu pulang perjalanan capek,
macet di jalan, belum sampai sholat isya, ke rumahnya dugi jam 7:30, nangunjar di sofa, ya, selonjoran di sofa, kemudian bapak ibu tertidur. Kira-kira eta bablas moal, kira-kira tengah malam merasa ada yang kurang tidak? Apa yang kurangnya? Belum sholat isya, karena itu sesuatu yang terbiasa dilakukan. Betul tidak? Tenang tidak tidurnya? Ente tenang bu, tante. Ini mah yang punten, dan ini kasusnya dirasakan kepada orang yang sudah terbiasa berbuat baik. Dari nutara sholat isya mah hare-hare we. So, maaf di sini yang sudah biasa sholat subuh. Ya, kalau yang sholat subuh, yang sudah terbiasa sholat subuh, tidak disetel beker pun bangun tidak sebelum sholat subuh. Bangun, dan itu merupakan sebuah kebutuhan kita. Tetapi maaf, ketika orang yang sudah biasa rekudang jam 8, rekudang jam 11, karena mereka sudah tertutup hatinya. Maka apa? Kita ketika berbuat dosa itu, lakukanlah yang pertama kita adalah fastaghfaru lidzunubihim, maka kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kebayang gak dosanya? Kebayang gak? Kalau ibu itu tengah malam baca zikir itu, pertama kita mohon ampun, istighfar, baca doa Nabi Yunus, baca doa Nabi Adam, sok rasakan dengan keikhlasan hati. Damal eta bu nyurucut ci soca teh. Apa itu nyurucut? Beda kalau begini, astagfirullah robal baro, beda eta teh. Nyurucut moal. Arah eta mah begitu. Makanya beda, maaf, ada orang yang menyenandungkan boleh. Boleh hukumnya, boleh. Itu jaiz. Tapi maaf, dihayati supaya itu ada nilainya. Kalau mau bari jeung eta mah pan ayeuna punten maaf, ada orang yang sholawat bari diheureuikeun, kan jakal kana mah dosa. Mau bari jeung ieu mah astagfirullah dina TikTok loba cicileun, astagfirullah loba bayareun, eta mah jelema satres. Hati-hati Bapak Ibu kalau bikin konten, yang suka bikin konten, hati-hati, bukannya dengan sholawat, bukannya dengan zikir, bukannya dengan bacaan Al-Quran akan menambahkan, membersihkan hati. Ketika ada tujuan-tujuan yang lain selain Allah, maka fazadahumullahu marado, maka Allah akan menambahkan penyakitnya. Makanya saya mengajak, ayo ada konteks-konteks khusus kepada kita, ya, supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit itu. Maka apa? Maka perbanyak istighfar kepada Allah.
Kadang-kadang maaf ya Bu ya, kita semuanya juga dah yakin wajah-wajah yang di sini timimiti tinu pengker tuh dugikeun ka abdi di dia da wajah-wajah pendosa hungkul ya. Dan tidak ada yang selamat atau Pak Bu. Cuma bagaimanapun juga, nah inilah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah teh ingin menguji. Makanya bapak diberikan hawa nafsu, ibu diberikan hawa nafsu, diberikan hati, supaya apa? Supaya di situ menguji siapa yang paling baik amalnya, dan kita juga diberikan potensi yang namanya akal dan naluri. Jadi setiap yang namanya manusia itu memiliki khilaf dan kesalahan. Apalagi kalau dicari. Makanya maaf, kita sebagai muslim dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan kita juga jangan membiarkan diri kita dicari kesalahan. Maka Allah itu punya sifat as-satar. Apa as-satar? Pak, ayo malin bapak satar buleneng lain. Ayo bapak satar buleneng. Ya satar usturna uyubana, wahai maha penutup aib, tutupilah aib-aib kami. Maaf bapak kalau kita tidak ditutup, ibu kalau kita tidak ditutup aib-aibnya oleh Allah, niscaya jangankan orang lain, anak kita, pasangan kita sendiri akan benci sama kita. Nah inilah yang kemudian diperhatikan itu. Makanya ada istilahnya dalam saat sekarang pakar-pakar ahli-ahli bahwa cantik yang sesungguhnya ada yang disebut dengan inner beauty. Betul. Si eta mahnya beungeut teh ngan sakitu-kituna tapi menila mensenyum nate aduh meni damai gitu. Aya nu kitu Bu. So, itu karena apa? Dari ketulusan jiwa. Sok emak-emak dulu ya, wedakna naon cing? Eta aja. Bedaknya itu sari pohaci nyamunya. Tapi dia tidak menambah kelunturan kecantikannya karena apa? Karena cantik dari jiwanya. Ayeuna mah make SPF 30, sieun pakai tabir surya, make pelembabnya. Wah, make di bleaching segala rupa, da anger ari hatena kucem mah da anger atuh katinggalin ge. Eta ningali si etanya jadi gila gitu. Ya Allah. Ini makanya harus hati-hati. Oleh karena itu, kenapa ini hati ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca hadisnya, ya. Kenapa itu bisa kemudian orang bisa terlihat dalam hati-hatinya itu akan menimbulkan sesuatu yang akan dari lahirnya orang tidak menyukainya, orang akan hina harganya, akan hilang nilainya. Kenapa? Maka kata Rasul, sayusibu ummati daul umam. Jadi nanti ya kata Rasulullah, sayusibu itu sayusibu. Kalau ada kata sa, yusibu, soba yusibu itu fi'il mudhari. Maka ada sa, salah satu ciri dari fi'il yang akan datang ya. Jadi ini kalau fi'il mudhari itu bisa yang sudah ini kejadian hal istiqbal zaman Rasul juga ada, dan ini akan kejadian kepada umat-umat berikutnya. Jadi bukan ini udah berhenti. Nah, sayusibu ummati daul umam, akan datang penyakit kepada umat-umatku yang sudah terjadi kepada umat-umat terdahulu. Di zaman Rasul aya saatos kanjeng Rasul oke aya panyawat-panyawat. Naon eta? Faqalu ya Rasulullah wa madaul umam. Ya Rasul, naon atuh panyawat-panyawat mate? Nah, makanya di sini dirinci disebutkan ada al-ashru. Yang pertama orang yang kufur nikmat. Yang kedua adalah al-batru, yaitu orang yang sombong. Ya. Kemudian yang ketiga watakasuru, orang yang bermegah-megahan. Kemudian yang keempat
watana jisni fid dunya, orang yang bermusuhan dalam perkara dunia, watabaghadu, orang yang saling membenci, watahasadu hatta yakunal bagyu, saling mendengki hingga melampaui batas. Hadis riwayatnya dari Hakim, Ibnu Abi Dunya atau Broni dari Abu Hurairah. Nah, penyakit yang pertama orang itu, kata Rasul, ibu kalau baca kita nikmat yang diberikan Allah banyak tidak? Terhitung tidak? Tidak terhitung. Tapi urang seueur syukurna seueur luhlahna. Hujan aing mah. Itu kan? Panas nih hareudang. Betul? Ternyata orang-orang itu, maaf Bapak, ya, banyak orang yang mengingkari nikmat Allah, maka apa? Maka Allah mengingatkan di dalam Quran surah Ar-Rahman, diulang-ulang. Fabi ai ala rabbikum matukadziban. Nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita juga kadang-kadang setiap saat sok luhlah wae. Sok ibu seueur sehatna seueur teu damangna. Seueur sehatna, tapi sakalian dipasihan we nyeri waos kumaha. Dagang waluh we aya waluh ya. Ini kenapa? Karena orang kurang bersyukur kepada nikmat. Maka di dalam Al-Quran surah At-Taubah juga, dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, termasuk orang-orang yang soleh, maka setelah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Sok ibu punten, pami ibu ayeuna kagungan hartana ibu dicandak 100.000, zakatna 2,5%. Dari 100.000 2,5% berapa? 2.500. Ibu ikhlas karena kenceling ngalebetkeun 2.500, ikhlas teu? Ikhlas. Ayeuna ibu punya uang, bapak punya uang 1 miliar, 2,5%-nya seberaha? 2.500.000. Aya nu masihan artos 1 miliar kedah ngaluarkeun 2.500.000 lebar henteu. Kalau itu kadang-kadang harta semakin banyak itu semakin sayang. Contoh ada di zaman Rasul, Pak. Setiap sholat subuh, sahabat Rasul itu tidak pernah zikir Assalamualaikum gajeleng. Aya nu kitu Bapak di dia mau aya. Kecuali bapak-bapak nu tah ka masjid ke assalamualaikum ini leos. Ini sampai Rasul nanya, ya di zaman Rasul juga yang seperti itu, sampai akhirnya mah udah beberapa kali diperhatikan sama Rasul. Ini beres sholat berangkat lekum gajel cenah gitu ya, orang Sunda mah bilangnya gitu.
Keke heula cenah. Salabah, namanya salabah. Kenapa kamu beres sholat langsung berangkat, beres sholat kamu langsung berangkat? Ini menceritakan tentang yang bagaimana orang yang banyak kemudian mengingkari ataupun tadi apa? Penyakit yang pertama itu mengingkari nikmat. Ya Rasul, saya itu bukannya tidak mau berzikir, bukannya tidak mau berdoa, cuman kain yang dipakai saya ditunggu sama istri saya di rumah supaya istri saya juga bisa sholat. Tuh luar biasa. Cuman gitu tadi kan, mimiti ulah ilu kaditu nate geus diberi kesempatan sok ya ulah olo, mulai ulah olo. Ya Rasul, saya teh udah tahu gini, saya teh pengen seperti sahabat-sahabat yang lain, pengen atuh punya kain banyak, pengen punya makanan yang cukup, pengen punya harta yang melimpah. Doakan Kanjeng Rasul, kata baginda Rasul, jangan, udah justru nikmat kamu itu di sini. Menitunya kan kita punya. Kan kadang-kadang kita juga seperti itu. Seru sampai akhirnya mah ya diberikan. Sampai akhirnya diberikan kambing betina, didoakan sama Rasul, dari satu kambing itu kemudian beranak pinak. Sampai masih ada Rasul, sampai kemudian ini kambing siapa segini banyaknya satu kampung, ini kambingnya Sa'labah. Kata Rasul, diutus dua orang sahabat diutus, coba ke sana, ini mintakan zakatnya. Apa yang kemudian yang terjadi? Padahal janjinya dia akan taat, akan ini poho mimiti sholat geus teu berjamaah misah wae kadituna geus misah wae rada poho sholat dengan jumaah nungkul geus jumaah nungkul kaliwat eta lebaran bari nemungkeun baju anyar teh geuningannya aya nu kitu. Diminta zakatnya, katanya apa? Aduh, ini mah hasil kerja keras saya. Inilah yang kemudian orang ketika diuji dengan keterbatasan, maka dia akan timbul kekuatan, dia akan semakin dekat kepada Allah. Tetapi banyak orang yang gagal ketika diuji dengan kelapangan dan keleluasaan. Karena apa? Penyakitnya adalah yang pertama tadi, mengingkari nikmat. Karena hakikatnya nikmat itu yang memberinya siapa? Allah. Kalau Allah minta bagaimana? Ya, itu adalah sebetulnya itu adalah rezeki kita yang oleh Allah diminta untuk kepentingan kita, diinvestasikan. Tapi banyak orang yang kemudian kufur terhadap nikmat dari Allah. Makanya lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang kemudian mengingkari nikmat. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang luar biasa bahagia itu orang yang ketika dia diberikan kelapangan, diberikan anugerah, dia bersyukur. Ketika diuji, dia dengan kesulitan bersabar. Memadukan dua harmonisasi antara sabar dan syukur. Syukur dan sabar itu bukan perkara yang mudah diucapkan, tetapi berat dilaksanakan. Makanya sok we punten dah banyak orang, tapi yang melihat banyak orang yang gagal itu Pak, banyak ketika orang diuji dengan kelapangan. Dalam menker susah mah ingat ceurik we ka Allah teh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitunya. Tapi lamun keur beunghar mah poho eta teh ka Allah teh poho. Keur senang-senang mah poho eta teh.
Padahal kesenangan itu hakikatnya adalah anugerah yang diberikan Allah. Maka Nabi Sulaiman, Pak, Nabi Sulaiman itu adalah hobinya itu berkuda. Ada yang hobi berkuda di sini? Lamun aya nama kendaraan mewah. Lamborghini apal ibu Lamborghini. Ferrari apal. Tak karesepna teh itu ya. Dengan kendaraan-kendaraan yang mewah. Nah itu waktu itu kuda balapan. Sampai satu saat Nabi Sulaiman itu kemudian terlewat ibadah tepat waktu, sholat tepat waktu. Maka semua kudanya disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Jadi lamun ayeuna gara-gara ngurus mobil, Pak, mobil pan karesep bapak-bapak tadi diurus dilapan mau adan kaliwat. Tah lamun Nabi Sulaiman mah mobil naik teh dijual disodakohkeun, Pak. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tinggalin kakantun sholat witir, dia punya perhiasan emas, maka dia ganti itu, dia pagi-pagi pergi ke pasar, dijual emasnya, disedekahkan, dan beliau sholat duha, memperbanyak sholat duhanya. Bakatku sieun disebut kufur nikmat, mengingkari nikmat. Jadi kade Pak lamun nu ngelapan motor ngong adan kaditu wayahna tah. Kalewat adana mau jual motorna sedakohkeun ka abdi. Ya. Makanya inilah penyakit yang pertama itu memang berat, banyak yang kufur nikmat. Yang kedua adalah al-batru, orang yang sombong. Kesombongan muncul ketika merasa lebih baik dari orang lain, padahal Allah tidak menyukai orang yang merasa angkuh. Coba yang pertama ada yang disebut dengan makhluk Allah itu sebelum manusia itu ada malaikat, ada jin, ya, ada iblis. Iblis teh baheula mah Pak ibadahna ka Allah teh getol. Kenapa? Karena iblis itu dari dulu adalah taat. Bahkan bisa jadi lebih taat dari manusia. Cuman satu dosanya. Kata Allah ketika disebarkan di dalam Al-Quran bahwa aku akan menciptakan nanti khalifah di muka bumi yang namanya manusia. Mulai dari situ kata Allah, usjudu li Adam, sujud kalian semuanya. Di situ ada jin, ada malaikat, ada iblis, disuruh sujud. Sujudnya bukan menyembah, artinya menghormati perintah Allah. Nah bangkang, kata iblis itu, ya Allah, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Tak eta Pak, dosana dengan sakit itu saeutik. Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Kholak tahu min turab, dia diciptakan dari tanah. Wa kholak tani min nur, min nar, aku diciptakan dari api. Karena ucapan seperti itu, akhirnya Allah murka, geus isaprak ayeuna mah maneh teu kudu deui mimilu ka kami, maneh bakal diasupkeun kana neraka. Ibadahna mah getol, ngan aya rasa sombong. Sampai akhirnya apa? Ketika ada perasaan sombong itu, merasa lebih baik, nya si eta mah getol ka masjid nama, tapi rarasaan mah teu leuwih hade, urang nu asal leuwih hade tah eta nu bahaya teh. Padahal urang karek ngaji nangan sakali. Ini yang kemudian menyebabkan hal tersebut menghancurkan kehidupan manusia. Kenapa menghancurkan kehidupan manusia itu? Yaitu dari iblis bikin perjanjian, ya Allah nggak apa-apa
saya masuk neraka. Saya mah dan sampai kapanpun tidak akan sujud kepada Adam karena aku merasa lebih baik. Tapi sebagai gantinya, biarkan aku berikan kehidupan sampai nanti kiamat, dan aku akan menggoda anak cucu Adam. Makanya maaf, penyakitnya itu dari iblis. Dan ini tidak akan pernah berhenti sampai nanti kiamat ada. Jadi cepat-cepat Bapak Ibu, kalau ada yang muji lain, misalnya, aduh ibunya meni hebat, meni rajin ke majelis taklim teh, aing teh. Lain gitu, kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji teh lain milik Allah, sanes kagungan abdi. Lain ieu mah bari alhamdulillah irung ngapung. Alhamdulillah da saya mah biasa. Jadi alhamdulillah nanti lain ka Gusti Allah. Alhamdulillah da eta mah geus jadi kebiasaannya abdi mah kumaha lamun teu ka masjid teh atuh. Cicing we di imah teh eta mah lain. Tetap, makanya nanti sombong itu juga ada perasaan dari hati. Kenapa orang-orang bisa sombong? Karena memiliki ilmu yang lebih, memiliki kelebihan dari segi fisiknya, memiliki kelebihan dari hartanya, memiliki kelebihan dari pengikut-pengikutnya, sehingga membuat orang sombong. Silahkan nanti ibu bisa mengunjungi, nanti di zaman Nabi Musa itu ada orang yang sombong, dulunya itu adalah orang yang soleh. Siapa itu? Di zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Qorun. Qorun itu dulunya masih ada dalam Profesor Dr. Quraisy Shihab itu menyebutkan bahwa beliau itu masih ada kekerabatan dengan Nabi Musa. Ini disebutkan didampinginya oleh 600 pelayan. Qorun itu didampinginya pelayannya 600. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab terdiri atas 300 laki-laki, 300 pelayan perempuan, 4.000 pegawai, diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Kabayang digotong lagi ku 60 onta, digotong eta kuncina hungkul. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi urang mahnya kunci teh. Ya Allah eta kabayang ku 60 onta, Bu. Eta kuncina sakumaha? Kuncina hungkul, kebayang hartana. Jadi ari Qorun mah wajar sombong oge. Kan aya nu kieu biar miskin asal sombong lieur eta mah. Geus miskin sombong deui. Nya lamun kitu mah wajar, bakat tiku beunghar sombongnya wajar gitu. Ya bagus miskin sombong deh. Makanya hati-hati ketika orang yang sombong itu oleh Allah, maka nanti akan disiksanya, diazabnya sampai kemudian akan ditenggelamkan. Maka nawe aya disebut yang disebut dengan harta Qorun. Karena kesombongannya sudah diingatkan, jangan ini adalah hadza min fadli Rabbi, ini adalah keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ibu kagungan rarai garulis, bapak karasep eta teh anugerah. Ayeuna kagungan harta anugerah, maka apa yang pantas sombong itu adalah pakaian kebesaran Allah, dan manusia itu tidak pantas untuk memakai pakaian kebesaran Allah. Allah mah wajar sombongnya geus boga segala rupa. Ari urang rek sombong kumaha? Oleh karena itu, maka hati-hati. Bapak dan Ibu, jauhkan sikap sombong. Dan ini pasti akan terjadi. Sok punten, nanti ada orang Sunda itu suka bilang si eta mah unggah adat. Ada unggah adat itu biasa, kenapa? Karena dulu biasanya seperti ini, sekarang seperti ini. Kalau hidupnya ada kemajuan, dia unggah adat.
Lain nu aya kemajuan teh tina perutna wae lain. Temen kemajuan dina perut mah eta mah atuh lintuh. Genut. Ya. Ini yang kemudian menyebabkan penyakit ini akan menghancurkan. Kira-kira lamun aya tatangga sombong raresepeun teh eta teh. Nah, inilah yang harus hati-hati. Yang ketiga itu penyakitnya watakasur, yaitu orang yang bermegah-megahan. Maaf Bapak Ibu, sekarang di Jawa Barat itu ASN yang terlibat kepada pinjol dan judol, mimitina pinjol. Tahu pinjol? Ini Pak Haji Irwansyah. Ini sebagai tim pemberantasan yang rentenir. Pemberantasan rentenir awalnya itu maaf dari orang ingin bergaya hidup bermegah-megahan. Sehingga apa? Mereka ingin menampilkan sesuatu yang belum mereka mampu. Akhirnya kemudian pinjam. Pinjaman online mencekik. Pikirannya katutup, hese neangan duit teh sakitu mah. Mulailah pakai anggapannya dengan judi, judi online. Akhirnya apa? Banyak yang terjebak. Karena apa? Bermegah-megahan. HP-na 25 juta, mereknya nu apel sapotong digegel teh, ari dipake ngan ukur WhatsApp jeung telepon geura. Facebook teh bisa, Instagram tara ieu. Makanya kan ukur kitu 25 juta dah hayang katingali ku batur urang teh jelema beunghar. Makanya bermegah-megahan itu tidak baik. Yang paling baik adalah kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Allah mah sudah memenuhi kebutuhan bapak dan ibu atau di sini teh. Sok, maaf bapak mah, ibu, kita diberikan kelebihan yang lain. Kita diberikan akal, diberikan fisik, diberikan semua. Tinggal yang paling susah itu adalah kita itu kadang bergelutnya dengan apa? Dengan rasa malas. Makanya aya we orang Sunda mah lamun teu ngakal moal ngakeul, lamun teu ngarah moal ngarih, kitu nya. Mun teu ngarah moal ngarih. Naon Ibu? Beda, coba dengan cicak saja yang tidak punya sayap. Oh, celah agim teh mah. Cicak tidak punya sayap, makanannya punya sayap. Kari cicing we ngadaplok kari sabar. Cicing hungkul, dan ada rezeki yang datang kepada kita sendiri ku cicing wae ge ngan sakit tuh kitu tapi punten sok ibu dugikeun ka ayeuna ku Allah dipaparinan eta semuanya sudah diberikan kebutuhan sudah, cuman yang tidak akan dipenuhi itu adalah keinginan karena bermegah-megahan. Maka kata Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 disebutkan i'lamu annamal hayatad dunya laibu walahwan wa takasurum wa tafahurum. Jadi banyak, ingatlah, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya senda gurau belaka, kereureuyan hungkul, nan orang banyak yang terjebak. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai kita kemudian bermegah-megah. Kenapa? Secukupnya saja. Jangan ini tampil pan outfitnya. Ayo nama disebut nate outfit bu. Timimiti kerudung, ya, bros, kaos kaki, jam dihitung seberapa puluh jutaan. Wah, si eta mah jelema beunghar, eta masih gak toko maju, cenah gitu. Kalau saya yang paling penting bagaimanapun juga kita bagaimana syariat-syariat Islam itu
terapkan dalam kehidupan kita, kemudian juga pada akhirnya apa? Pada akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, tidak ada penyakit dalam kehidupan kita. Karena orang kalau sudah ada penyakitnya, makanya fazadahumullahu marado, ketika dibiarkan maka penyakit itu akan bertambah dan kita akan terbiasa, dan di sana banyak orang-orang yang terjebak dan akhirnya hancur. Ieu teh masih kena ayat 3 deui. Kan aya genep tadi, ya nembe 3. Teraskeun tong. Capek henteu? Henteu da ibu mangacali ka teu tadi. Ya, itu nanti banyak yang hal ingin saya sampaikan, bahkan akibat dampak dari iri dan dengki itu Imam Al-Ghazali sampai merinci ada 5 hal yang ngeri-ngerinya itu. Nah, ini yang terjadi, maaf Bapak Ibu, penyakit ini akan berulang sampai nanti orang itu sampai akhir zaman. Orang yang tidak mengingkari nikmat, orang yang kemudian sombong, orang yang kemudian bermegah-megahan sampai kiamat, ketika dia tidak ingat kepada Allah, tidak mentaati aturan Rasulullah, ini akan terulang terus sampai kemudian nanti yang keenam. Makanya insya Allah ini sarana masabi ini sebagai bagian dari saling mengingatkan. Gitu saja. Demikian kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Kang Krisna ditutup saja. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.